Nama saya Heriman, saya biasa dipanggil Iman. Saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pali. Sekarang ini kan komunikasi informatika kan jadi apa ya? Jadi vokal Komunikasi, vokal point Pak ya vokal poin di benar, dalam urusan pemerintahan karena ada transformasi digital, kemudian betul. pelayanan publik segala macam. Ini gimana nih Pak Iman menyikapinya supaya bisa mengakomodir terutama dari OPD dulu nih sebelum ke masyarakat. Jadi semua perangkat daerah diminta untuk menggunakan sistem yang mengurangi segala sesuatu dalam bentuk hard copy. Kalau bisa dalam bentuk soft copy, kemudian prosesnya cepat, kemudian hasilnya juga lebih bagus ketimbang yang hard copy. Boleh cerita nih Pak, kira-kira statistik nih mau dibawa kemana nih? Statistik, terutama statistik sektoral ya, Pak. Sektoral, berdasarkan data, semua kebijakan harus berdasarkan data. Evidence based policy Pak ya. Betul. Setelah diterbitkannya Perpres 39 tahun 2019 yang lalu bahwa pemerintah daerah sudah diamanatkan untuk membangun sistem satu data. Satu data Indonesia ini adalah dihajatkan untuk memudahkan seluruh stakeholder itu mendapatkan data. Itu harus disiapkan dan itu harus mudah diakses. Kominfo bekerja sama nih dengan IPB, IPB betul. dengan Fakultas Psikologi Manusia, data desa presisi Pak ya, Betul, di betul. Bapat. Karena data PPS ini muncul selang setahun. Sementara kalau data yang dikembangkan oleh IPB itu data-data yang up to date. Oke, bias pembangunan. Jadi apa yang terjadi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa dilaporkan misalnya. Betul. Nah, ini inovasi apa nih Pak yang mau dibangun supaya nanti kita punya data yang bisa valid dan reliable. Dataku di Pali, satu data Indonesia di Kabupaten Penuh Kalaba, Batang India. Perangkat daerah, pihak-pihak lain yang mau memanfaatkan data itu akan lebih mudah. Apalagi kita sekarang ini sudah zamannya bahwa segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan kajian. Nah, kajian ini harus akan baik ketika dia menggunakan data yang benar. Hanya istilahnya tuh mengakomodasi keinginan gitu kan, yang belum tentu dibutuhkan. Nah, ini bagaimana Pak Iman siasati nanti tidak lagi bicara akomodir kepala desa atau yang dekat dengan kepala desa, tapi juga harus menciptakan sebuah inisiasi kebutuhan yang benar-benar berdasarkan data tadi. Itu Ya, gimana Pak? kita lihat dulu sekolah yang dibangun itu lokasinya di mana. Apakah ini layak untuk dibangun sekolah itu? Kalau memang tidak layak, itulah harus kita berani mengambil keputusan bahwa ini tidak bisa diakomodir. Ada kesepakatan yang disepakati bersama didasarkan pada satu data tersebut Betul, dan itu semuanya disepakati bersama betul. by name, by Baik, address, Des. by koordinat. Jadi Betul. Saya berharap sebenarnya karena kita ini adalah ASN yang notabene kapan saja bisa ya dipindah jadi kemana-mana gitu saja ya. kan. Dengan sistem satu data Indonesia ini menjadi tokan atau pedoman bagi seluruh stakeholder. Oke. Siapa saja, di mana saja. Ketika berbicara tentang Kabupaten Pali, pembangunan Kabupaten Pali, maka sumbernya adalah di satu data itu, Data satu Pali itu data ya. Oke. dataku di Pali itu. Data Nah, Pali. itu sebagai dasarnya. Semua termasuk perencanaan, kemudian evaluasi, kemudian bahkan kajian pun Kajian ya. itu dasarnya adalah dari data yang sudah disiapkan di dalam sistem satu data ini. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di big event yang dilakukan oleh Balitbangda, yaitu Pali Innovation Lab, pengembangan dan inkubasi bisnis inovasi daerah. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Hairiman, SPT MSI, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian. Apa kabar Pak Iman? Alhamdulillah baik. Baik. Oke Pak Iman, eh, kita mau bahas dulu nih. Pertama kali mungkin mau kenal dulu dengan Pak Iman. Pak Iman lahirnya kapan, kemudian asli mana, dan sekarang lagi apa nih kegiatannya Pak di Kominfo? Iya, nama saya Heriman, saya biasa dipanggil Iman. Saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pali. Saya lahir sekitar 48 tahun yang lalu. 48 tahun yang lalu, artinya dari kelahiran tahun 76 yang bulan November. Sebentar lagi akhir bulan, Ulang tahun jelas nih bentar seperti itu. lagi. Yang sekarang sedang kami di Kominfo lagi banyak-banyaknya karena pekerjaannya lumayan 3 urusan, kemudian dengan jumlah pegawai yang sangat terbatas. Oke. Jadi sumber daya manusia terbatas tapi kerjaannya banyak, Pak. Betul. Makin nambah nih. Oke, sekarang ini kan komunikasi informatika kan jadi apa ya? Jadi vokal point, Pak ya. Vokal point Di benar. dalam urusan pemerintahan karena ada transformasi digital, kemudian Betul. pelayanan publik segala macam. Ini gimana nih Pak Iman menyikapinya supaya bisa mengakomodir terutama dari OPD dulu nih sebelum ke masyarakat. Gimana, Pak? Saya selama ini selalu berpikir bahwa ini zamannya bukan lagi zaman-zaman seperti dulu. Ini zamannya sudah menggunakan sistem yang lebih cepat, sistem digital yang mau tidak mau harus kita ikuti dan harus kita selesaikan. Gitu. Nah, dan kami punya target kepada perangkat daerah dengan aturan dari pemerintah pusat yang mengharuskan bahwa kita sudah harus menggunakan sistem SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi semua perangkat daerah diminta untuk menggunakan sistem yang mengurangi segala sesuatu dalam bentuk hard copy. Kalau bisa dalam bentuk soft copy, kemudian prosesnya cepat, kemudian hasilnya juga lebih bagus ketimbang yang hard copy. Dan daya dukungnya juga sekarang pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah difokuskan untuk pengembangan sistem digitalisasi. Oke, artinya lebih paperless Pak ya. Betul. Bahkan sekarang juga tanda tangan juga sudah elektronik Pak ya. Sudah elektronik, tanda tangan elektronik, surat menyurat sudah elektronik. Oke baik. Sekarang ini ada apa ya? Ada urusan baru di komunikasi dan informatika. Betul. Yaitu statistik dan persandian. Betul. Boleh cerita nih Pak, kira-kira statistik nih mau dibawa kemana nih? Statistik, terutama statistik sektoral ya. Sektoral, betul. Ini dibawa kemana nih ke depannya oleh Pak Iman? Ya, statistik ini sebenarnya tidak mempengaruhi tugas dari Badan Pusat Statistik. Ya. Tidak mempengaruhi. Karena apa? Karena statistik yang dikembangkan oleh pemerintah daerah itu bukan statistik yang memang menjadi tanggung jawab BPS gitu. Ya. Statistik yang dikembangkan oleh pemerintah daerah itu adalah statistik sektoral. Data sektoral yang dibutuhkan untuk perencanaan, kemudian monitoring, kemudian evaluasi pembangunan. Jadi arahnya kepada kebutuhan-kebutuhan untuk merencanakan dan mengevaluasi pembangunan di daerah. Arahnya ke situ. Semua harus berdasarkan data, semua kebijakan harus berdasarkan data. Evidence based policy. Betul. Jadi dia harus berbasis bukti dan data. Betul. Apa nih Pak kira-kira yang mau dibangun di sistem data yang ada di Kabupaten Pali? Terutama dalam hal bagaimana kita menganalisis, kemudian mengevaluasi dan merencanakan pembangunan di Kabupaten Pali. Betul. Setelah diterbitkannya Perpres 39 tahun 2019 yang lalu bahwa pemerintah daerah sudah diamanatkan untuk membangun sistem satu data di Indonesia. Meskipun sebenarnya Kabupaten Pali yang pertama menggunakan sistem satu data perencanaan pembangunan itu tahun 2018 sebelum Perpres ini muncul. Nah, setelah Perpres ini muncul atau disahkan, maka kita sudah harus menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Gitu. Nah, satu data Indonesia ini adalah dihajatkan untuk memudahkan seluruh stakeholder itu mendapatkan data. Baik data apa saja yang dibutuhkan untuk penelitian, untuk pembangunan, untuk apa saja yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder. Itu harus disiapkan dan itu harus mudah diakses. Mudah diakses, kemudian murah, kemudian tanpa ada alat ini itu yang harus dibangun di seluruh pemerintah daerah, termasuk Pali. Termasuk Pali.
Baik Pak Iman, belakangan ini kan Kominfo bekerja sama nih dengan IPB, IPB betul. dengan Fakultas Psikologi Manusia. Sebelumnya Pak Iman di Balitbangda sudah melakukan pilot project Betul. data desa presisi Pak ya Betul, di betul. Bapat. Kemudian sekarang ditindaklanjuti dengan 3 kecamatan Betul. di tahun ini, dan tahun depan kemungkinan ada 2 kecamatan. Kecamatan lagi. Kenapa data desa presisi Pak yang dibangun pertama kali untuk mendukung tupoksi terutama di bidang statistik sektoral? Iya, sebenarnya kita tidak tidak menafikan dengan data-data BPS ya. Ya. Karena data BPS ini muncul selang setahun Oh ya. baru. Karena itu memang data-data terkait dengan kebijakan. Nah, sementara kalau data yang dikembangkan oleh IPB itu data-data yang up to date. Oke. Yang bisa dikembangkan by name, by address, kemudian up to date mau di apa namanya? Update kapan saja tergantung kita sebagai pengelolanya gitu. Karena pengelola ini apa namanya? Baik di desa, kemudian di kecamatan, bahkan di kabupaten itu bisa mengelola data yang sama. Oke. Yang diupdate oleh pemerintah desa itu sendiri. Dan ini dihajatkan dengan banyak indikator yang dibangun di dalam data desa presisi ini. Inilah yang sebenarnya menginisiasi untuk bahwa data dengan indikator banyak inilah yang kami butuhkan. Sehingga segala sesuatu bisa kita kolaborasi, semua data itu bisa dianalisa, semua data itu bisa disandingkan satu dengan yang lain. Dan tidak ada duplikasi data. Nah, karena selama ini banyak duplikasi data, kemudian data tidak akurat, bahkan data kadang tumpang tindih satu dengan yang lain, bahkan satu subjek data itu datanya sumbernya berbeda, itu datanya juga berbeda. Contoh kemiskinan, ketika berbicara kemiskinan, Dinsos jumlahnya sekian, kemudian di KB jumlahnya sekian, kemudian di instansi lain juga jumlahnya berbeda. Inilah sebenarnya membuat kita mencari cara gimana caranya supaya ini lebih lebih akurat, lebih up to date dan memang tidak tumpang tindih satu dengan yang lain. Baik Pak. Karena kita ada di indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Ini kira-kira apa nih inovasi yang mau dibangun oleh Pak Iman terkait bagaimana menciptakan satu data yang kita pakai bersama dan disepakati artinya bersama untuk menjadi data di perencanaan pembangunan. Betul. Karena begini, data desa presisi kan juga diciptakan karena itu ada keresahan Pak ya. Terlalu banyak istilahnya itu bias pembangunan. Jadi apa yang terjadi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan misalnya. Nah, ini inovasi apa nih Pak yang mau dibangun supaya nanti kita punya data yang bisa valid dan reliable untuk digunakan? Iya, memang serba kebetulan. Tahun 2018 saya salah satu peserta Diklat PIM 3. Oke. Yang inovasinya atau proyek perubahannya adalah terkait dengan satu data perencanaan pembangunan di Kabupaten Pali. Nah, tahun 2024 ini saya juga sebagai peserta Diklat PIM 2, Diklat PKN, dengan rancangan proyek perubahan itu dataku di Pali, satu data Indonesia di Kabupaten Penuh Kalaba Batang Hilir. Nah, kenapa ini saya munculkan? Jadi sejak dari Bapeda ngurus data, kemudian kembali ke Kominfo ngurus data juga. Nah, ini yang menjadi saya harus berbenah dan harus melakukan perubahan terkait dengan ketersediaan data ini. Nah, dataku di Pali ini adalah salah satu sistem upaya untuk bagaimana membangun data ini menjadi satu kesatuan. Meskipun dari berbagai macam sumber data, itu semua harus berada di satu sistem. Nah, satu platform yang memang disediakan untuk semua pihak boleh ikut terlibat. Baik perangkat daerah, kemudian swasta, pemerintah desa, kemudian perguruan tinggi dan siapapun itu boleh ikut terlibat di dalam berpartisipasi dalam penyediaan data ini. Karena di dalam Perpres 39 2019 ini
bahwa ada forum satu data yang nanti pengambilan keputusannya untuk data apa yang mau dikembangkan. Kemudian juga ada wali data. Wali data inilah menjadi tugas Kominfo yang mengumpulkan, menganalisa, kemudian mempublikasi data-data yang ada. Nah, ini menjadi tugas Kominfo. Nah, mau tidak mau ini harus disiapkan dalam platform satu data. Nah, sehingga perangkat daerah, pihak-pihak lain yang mau memanfaatkan data itu akan lebih mudah. Apalagi kita sekarang ini sudah zamannya bahwa segala kebutuhan segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan kajian. Nah, kajian ini harus akan baik ketika dia menggunakan data yang benar. Nah, inilah yang poin-poin yang yang menjadi dasar kenapa muncul rancangan proyek perubahan dataku di Pali ini. Dan ini mudah-mudahan akan lebih baik ke depannya karena targetnya ini harus dilingkan bahkan dipergunakan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Pali. Oke. Jadi kita mencoba membangun sistem informasi data yang terpusat, kemudian juga nanti menjadi tadi dibilang bahwa ada forum data gitu kan. Forum satu data di mana nanti mungkin ada kesepakatan maksudnya data mana yang akan dipakai. Nah, terutama kalau yang di Kominfo artinya yang dikembangkan adalah data statistik sektoral Pak ya. Selain yang dibangun oleh BPS. Betul. Nah, ini data yang dibangun ini melalui data desa presisi yang dipakai. Kita mungkin sama-sama mengetahui nih Pak Iman. Jadi proses pembangunan di daerah itu kan ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang dari desa kemudian kecamatan sampai di kabupaten. Nah, persoalan yang sering muncul adalah ketika perencanaan pembangunan itu tidak dibangun based evidence. Jadi dia hanya istilahnya tuh mengakomodasi keinginan yang belum tentu dibutuhkan. Nah, ini bagaimana Pak Iman mensiasati artinya dalam proses ke depannya supaya nanti data yang bisa dipakai ini bisa diimplementasikan di dalam proses musyawarah-musyawarah yang dilakukan gitu. Supaya nanti tidak lagi bicara akomodir kepala desa atau yang dekat dengan kepala desa, tapi juga harus menciptakan sebuah inisiasi kebutuhan yang benar-benar berdasarkan data tadi. Itu gimana Pak prosesnya? Iya, karena ini juga target jangka panjang dari rancangan proyek perubahan saya. Di jangka pendek ini kita menciptakan kebijakannya dalam bentuk peraturan bupati, kemudian tersedia platform, kemudian terbentuk forum satu data, dan ini menjadi fokus untuk jangka pendeknya yang harus kita selesaikan dalam sampai dengan Desember. Nah, jangka menengah itu sudah mulai diramu data-data ini untuk diselesaikan menjadi data yang satu kesatuan yang utuh nanti itu karena tahun ini dengan data desa presisi baru 3 kecamatan, masih tersisa 2 kecamatan lagi. Nah, yang 2 kecamatan akan diselesaikan tahun depan. Nah, setelah nanti semua selesai, kami menargetkan untuk perencanaan pembangunan menggunakan satu data ini akan dijadikan dasar untuk perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan yang kami maksud adalah ketika merencanakan sesuatu itu apa sih misalnya perangkat daerah atau siapa saja yang mengusulkan kami kepingin membangun sekolah misalnya. Kita lihat dulu sekolah yang dibangun itu lokasinya di mana. Baru nanti dari menyatakan lokasinya di sini di desa A misalnya. Kita ngelihat dulu desa A dan sekitarnya itu berapa sih jumlah penduduk. Kan berdasarkan data desa presisi itu berdasarkan jumlah penduduk, kemudian pasangan usia suburnya berapa, kemudian anak-anak yang usia sekolah itu berapa. Nah, itu juga menjadi pertimbangan sehingga apakah ini layak untuk dibangun sekolah itu.
Nah, dari dasar jumlah jumlah apa? Jumlah anak-anak usia sekolah itu, kalau memang tidak layak, itulah harus kita berani mengambil keputusan bahwa ini tidak bisa diakomodir. Harus pertimbangan kapan kita harus mengakomodir dengan kita menghitung berapa kemungkinan ke depannya bakal berkembang. Begitu juga dengan yang lain, contoh kemiskinan misalnya. Kita selalu berbicara tentang ah, angka angka kemiskinan menurun, angka ekonomi ekstrim nol. Itu sebenarnya apakah benar atau tidak kita tidak tahu saat ini nih. Nah, ketika kita mentakan dengan data desa presisi ini akan kelihatan. Karena apa? Karena di situ berdasarkan by name, by address. Nah, ketika berbicara kemiskinan misalnya, orang miskin di mana? Di desa A berapa jumlahnya? Oh sekian. Nah, sebarannya di mana? Dusun ini, RT ini, RT ini. Kemudian di RT yang paling banyak di mana? Nah, kemudian terus sampai dan siapa orangnya yang miskin itu. Nanti akan kelihatan titik koordinat. Oh si A. Nah, si A ini tidak akan serta-merta kita bangun karena dia miskin kemudian kita kasih bantuan beras misalnya. Tidak. Si A ini kemiskinannya karena apa? Nah, intervensinya kan jelas. Tidak serta-merta oh sama antara si A dengan si B sama-sama miskin. Tapi indikator kemiskinan yang mana yang harus kita intervensi. Nah, itulah dasarnya kenapa kita harus dengan by name by address supaya apa? Supaya inilah menjadi dasarnya. Oke. Artinya target jangka pendeknya tadi kita regulasi bangun dulu nih sebagai apa namanya itu dasar melakukan nanti satu data yang tadi data Paliku, kemudian sampai akhirnya forum data itu terbentuk. Artinya di sini ketika forum satu data itu terbentuk, ada kesepakatan yang apa namanya itu yang disepakati bersama terkait dengan data yang akan dipakai artinya Pak ya. Pada saatnya nanti data ini kan akan digunakan di perencanaan pembangunan. Jadi tadi seperti yang dibilang bahwa aspek-aspek teknis di dalam bagaimana kita merencanakan pembangunan kan kayak sekolah mau dibangun segala macam didasarkan pada satu data tersebut. Dan itu semuanya disepakati bersama. By name, by address, by koordinat. Jadi bicaranya udah koordinat, di sini. Ya, jadi saya yakin akan lebih ini ya, lebih fair dan tidak ada mungkin biasanya kan dalam proses perencanaannya ada yang merasa tidak diakomodir. Dan di Pali Madani 2045 itu yang menarik juga Pak Iman adalah di ujung di I-nya itu inklusif. Karena bicara inklusif ini artinya kita pembangunan harus dilakukan untuk semua dan semua juga punya peran yang sama di pembangunan. Nah, ini agak apa istilahnya tuh gampang dijargonkan gitu, tapi sangat sulit dikerjakan. Karena ada kaum yang mungkin minoritas yang sering misalnya di dalam partisipasi pembangunan agak ini terabaikan. Nah, ini apa nih dari apa kita menuju ke sana nih Pak ya. Karena di 2045 ini ada bonus demografi segala macam. Nah, untuk mengukur supaya nanti kedepannya bisa data ini kita gunakan dalam rangka kita membangun secara inklusif itu seperti apa Pak poinnya dibangun di Iya, karena untuk satu data Indonesia ini di dalam forum satu data itu keterlibatan atau partisipasi stakeholder itu sangat besar. Bapeda sebagai koordinatornya dalam forum satu data, kemudian ada produsen data. Nah, produsen data ini ada seluruh perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah, kemudian ditambah dengan pihak-pihak lain yang mau ikut berpartisipasi menyediakan datanya. Nah, jadi dari situlah dalam forum satu data itu kesepakatan data apa yang dibutuhkan, kemudian formatnya seperti apa, kemudian kapan kita harus mengambilnya, siapa yang akan menyediakan, itu semua harus disepakati. Nah, setelah ada kesepakatan baru ditindaklanjuti dengan yang bertanggung jawab terhadap data itu siapa. Produsen data A misalnya, dia harus menyampaikan sesuai dengan waktu kesepakatan.
Nah, karena ini semua disepakati dari awal, maka sampai akhir pun disepakati gitu. Nah, dari seperti ini tidak akan ada, kalau logikanya ketika semua disepakati di awal, maka tidak ada lagi yang kepingin berbelok dari situ gitu. Oh iya, Bahkan yang tadinya eh, yang sulit untuk iya, mendapat akses itu tidak lagi dia berpikir pada bagaimana memperjuangkan dirinya, tapi sudah ada orang lain yang memperjuangkan. Orang lainnya siapa? Adalah data itu sendiri. oke, Data itulah yang akan memperjuangkan siapa yang apanya warga-warga yang termarginalisasi. Itu sudah dipikirkan, tidak perlu lagi oh ya harus berjuang untuk mendapatkan itu. Tidak ada lagi. artinya ini ada peran kolaboratif Pak ya dari Betul. semua OPD, kemudian juga stakeholder baik pihak swasta, kemudian komunitas, masyarakat Mm-mm. macam, supaya nanti semuanya berpartisipasi di dalam membangun data yang baik, Mm-mm. sehingga data yang itu akan menjadi sesuatu yang memperjuangkan kepentingan semuanya, Semua, artinya betul. inklusif. Oke Pak Iman, terakhir ini mungkin yang terakhir ini, harapan kedepannya bagaimana Pak terkait dengan apa yang dicoba nih di Mm. proyek perubahannya Pak Iman, Mm. supaya nanti kita bisa menghasilkan data yang berkualitas ya, Ya. qualified, akuntabel, dan memang bisa diandalkan Mm. ke depannya. Gimana Pak? Iya, saya berharap sebenarnya karena kita ini adalah ASN Ya, yang notabene kapan saja bisa ya, dipindah kemana-mana gitu digitalisasi ya. kan. Oke, Saya berharap dengan sistem satu data Indonesia ini ya, eh, menjadi apa namanya patokan atau pedoman bagi seluruh stakeholder. oke. Siapa saja, di mana saja. Ketika berbicara tentang Kabupaten Pali, pembangunan Kabupaten Pali, maka sumbernya adalah di satu data itu, Sudah satu terpali itu data ya. Oke, dataku di Pali itu. dataku di Nah, Pali. itu sebagai dasarnya. Semua termasuk perencanaan, kemudian evaluasi, kemudian bahkan kajian pun Kajian ya. itu dasarnya adalah dari data yang sudah disiapkan di dalam sistem satu data ini. Hanya saja tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, pasti. Banyak hal yang harus kita Ya, perjuangkan untuk kebaikannya ke depan, baik terhadap sistemnya, kemudian sumber daya manusianya, yang terutama. ya, Karena SDM. nanti sumber daya manusia inilah yang akan mengelola, memanfaatkan data yang ada. Nah, ini yang luar biasa. Kalau kebijakan ya sangat tergantung dari apa penguasa Ya, atau kepala daerah ya Pak ya. kepala daerah. Nah, tapi kalau sumber daya manusianya yang sangat-sangat mungkin sulit untuk ini, itu yang menjadi tantangan besar. Sistem bisa mudah dibangun, Ya, kemudian kebijakan ya tergantung bagaimana kebutuhan kita. ya, Tapi ketika sumber daya kita lemah, ya. maka itu yang akan berpengaruh bahwa kita sulit untuk menjadikan itu sebagai apa pedoman yang lebih baik. Oke, jadi mungkin yang pertama kali dibangun SDM-nya dulu Pak ya. Betul, SDM di bidang data dan teknologi ini. betul. Baik Pak Iman, terima kasih banyak nih sudah apa namanya kita berbincang banyak tentang dataku di Pali. Karena gue dipanggil. Semoga harapan Pak Iman bagaimana data ini bisa kita kembangkan dan menjadi apa namanya itu starting point yang di dalam Betul. pembangunan di Kabupaten Pali menjadi lebih baik menuju Pali Madani Pali Madani 2045 ya. 2045. Maju, berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif. Betul. Oke, itu saja mungkin yang kami diskusikan dengan Pak Hairiman, SPT MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pali. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.